Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman pensiunan. Jumpa lagi kita. Ini tanggal 23 Agustus 2021, hari Senin. Bursa baru saja dibuka. Ini jam 9:05 di Jakarta. 3 hari ini saya agak tegang juga karena cucu pertama demam. Baru mengalami jadi kakek yang cucunya demam, jadi tegang. Alhamdulillah pagi ini sudah lebih membaik, masih sedikit hangat tapi sudah membaik dan ceria. Jadi saya pagi ini meneruskan catatan saya yang sebetulnya sudah saya siapkan kemarin tentang Bukalapak. Bukalapak ini adalah satu fenomena yang sangat menarik dan saya pikir penting untuk direkam, untuk dicatat apa yang terjadi dalam seminggu terakhir ini, seminggu lebih ya. Untuk pengalaman. Karena Indonesia makin maju, ekonomi makin besar, tentu akan banyak IPO atau perusahaan baru yang mendaftar di bursa. Kemudian juga mungkin unicorn lain selain Bukalapak ya. Bukalapak ini unicorn yang pertama. Jadi saya kira pengalaman ini penting sekali. Ya. Istilah anak muda tuh epic lah. Saya ingin mencatatnya dalam video ini dan mudah-mudahan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Ini akan agak panjang, jadi saya harap bersabar menontonnya, tapi saya sarankan menonton sampai habis, karena saya kira mungkin jarang ya menemui video yang mau merekam kegiatan buka ini. Sebagai unicorn yang pertama, ini sangat menggelegar isunya di bursa, juga menjadi rekor dari jumlah transaksi pertama di bursa atau IPO, jadi langsung menggelegar, isunya menggelebar, kemudian banyak orang rebutan ya, tapi ternyata banyak yang kecewa. Ini salah satu yang muncul di medsos, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi kalau ini terjadi sungguh menyedihkan. Itu ada rekan yang punya uang 100 juta, kemudian berhutang di sekuritas 150 juta untuk membeli Bukalapak. Total 250 juta, ya, membeli di harga puncak 1.325, lalu harga jatuh dan beliau bingung ya, di harga 1.035, Porto sisa 195 juta. Jadi dari modal 250 juta tinggal 155 juta, sudah rugi 55 juta. Padahal ini ada hutang ya. Jadi uang yang 100 juta modal sudah tinggal 45 juta. Dan ini baru belum selesai ya. Ini baru mau berikutnya juga berharap naik, tapi ternyata apa yang terjadi, harga turun lagi ya. Sehingga saya kira ini sangat menyedihkan kasus ini ya. Saya harap tidak terjadi pada teman-teman. Yang pertama ini uang hutang, yang kedua membeli pada harga puncak. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa lebih waspada dan hati-hati. Ekonomi Indonesia akan membesar, bursa saham juga akan membesar, bahkan banyak IPO berikutnya yang mendaftar perusahaan baru, akan banyak, ada juga unicorn lain. Bukalapak adalah unicorn pertama di bursa Jakarta, makanya menurut saya ini layak dicatat dan direkam. Ini isunya ya, sebelum IPO, judulnya IPO Bukalapak terbesar sepanjang sejarah, jadi heboh. Ini juga berita sebelumnya, hari ini terakhir pesanan saham IPO Bukalapak laris manis, ya, laku keras. Kemudian di sini juga disampaikan
Bukalapak meraup dana sebesar 21,4 triliun ya, kurang lebih ya. Kemudian ini adalah 22 triliun ini daftar yang menjadi jaminnya. Minat masyarakat terhadap IPO Buka sangat tinggi. Puluhan ribu institusi retail melakukan pemesanan. Hari pertama harganya langsung melonjak. Mandiri Sekuritas mengatakan Bukalapak mengalami kelebihan permintaan 8,7 kali yang mintanya. Datang hampir 100.000 investor. Jadi heboh sekali ini. 8,7 kali, hampir 100.000 investor. Hari pertama sudah langsung naik 25%. Lalu terjadilah sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Pada hari pertama naik ke atas dari 850 di harga awalnya 850 di sini. Hari pertama langsung naik maksimum hampir 30%. Ya. Kemudian hari kedua juga naik dulu tapi langsung dibanting ke bawah dan akhirnya turun terus, turun sampai kemarin ya tanggal 20 di sini turun terus. Nah ini hari pertama ya, dari 850 bukan langsung dibuka pada 1055. Jadi bukanya saja sudah naik. Kemudian langsung ya mentok ke atas 1060. Kemudian tidak turun lagi. Ya, tutup pun di 1060. Ini grafiknya langsung naik ke atas pagi hari. Habis itu beku. Tidak ada transaksi lagi. Ini hari Jumat tanggal 6 Agustus, hari pertama Bukalapak ditransaksikan di bursa. Langsung naik ke 1060, batas kenaikan tertinggi dalam satu hari. Ada aturan ya, satu hari batas kenaikan tertinggi hampir 30% lah kira-kira. Saya lupa ya batasnya berapa ya, tapi sekitar itu. Nah kemudian ini adalah broker-broker yang transaksi dalam hari itu, tanggal 6 Agustus itu, ya, saya lihat-lihat juga. Kesimpulan adalah seperti ini. Ada dua broker yang melepas barang, yaitu DP. DP ini DBS Singapura ini, ya, asing. Kemudian Credit Suisse. Ini menjual saja ini, besar. 127 miliar dan 112 miliar pada harga puncak 1060. Hari pertama langsung jualan. Nah, ini mungkin karena beli murah langsung mau beli 850 ya, merasa cukup langsung jual saja. Kemudian mungkin beli lagi kecil di sini ya, saya tidak tahu, saya tidak lihat. Kemudian kita lihat juga si IMB YU. YU ini menjual juga cukup besar, 89,5 miliar di 1060. Membeli juga di 1060 51 miliar, jadi mungkin ada yang beli juga. Karena broker itu kan cuma agen ya. Jadi pintu saja yang belinya tentu mungkin bukan mereka. Bukan agennya. Jadi ada yang beli juga di sini. Kemudian kita lihat AZ. AZ ini hanya jualan. Ya, tapi tidak ada beli. Saya tidak tahu siapa ini. Kemudian kita lihat RF ini Bahana Capital ya, ini lokal. Kalau saya tidak salah, BUMN kalau saya tidak salah ya, Bahana Capital. Ini beli dan jualan bersama. Beli 21 miliar, jual 23 miliar. Jadi dagang aja ini hari ini. Mungkin orangnya lain ya, tapi sekuritasnya dagang saja. Kemudian nah ini Indo Premier. Indo Premier ini biasanya dianggap banyak retail di sini ya. Itu beli 17,6 miliar. Nggak jualan ya, atau kalau jualan kecil. Kemudian AK ini saya lupa ini. Siapa ini? Tapi ini asing kalau tidak salah. Juga lebih banyak menjual, membeli. Jadi yang menarik adalah DP dan CS ini. Ya, DBS Singapura dan Credit Suisse itu menjual banyak sekali. Mengguyur, istilah di pasar saham mereka mengguyur pasar. Tapi orang beli semua, karena harga tidak turun.
Jadi waktu DPRCS ini menjual di harga 1.060, orang beli saja, dimakan semua. Kemudian di hari kedua, hari Seninnya, jadi Sabtu Minggu libur, hari Seninnya hari kedua, itu langsung buka di harga puncak lagi, naik harga langsung ke 1.325. Ya. Nah, disinilah terjadi kekisruhan, agak panik ya, karena langsung sore itu juga turun ke 1.110. Jadi yang membeli di harga puncak itu mengalami kerugian Rp215, ya hampir 20%. Tentu ini membingungkan bagi yang membeli di atas, ya karena tiba-tiba harga turun 20% hampir ya, dan dari harga puncaknya, jadi bingung mau dijual nggak sempat barangkali. Nah disinilah barangkali tadi postingan yang sedih tadi terjadi, mungkin karena kasus ini membeli di harga yang tinggi. Kita lihat ini grafiknya Senin, harga tinggi pagi hari langsung naik ke atas ini, bertahan, beku, tidak ada transaksi atau ada kecil sekali. Ya, mungkin ada yang beli-beli ini sedikit-sedikit di harga puncak. Lalu tiba-tiba siang hari sesi 2 setelah istirahat harga dibanting. Inilah drama pertamanya. Dibanting dengan volume sangat besar ya, sampai ke dari 1.330 sampai ke 1.170-an ya. Nah, ini saya juga ikut kaget ini. Ya, saya baru buka siang karena saya beli di 850. Tapi karena saya udah khawatir, jadi saya mengamati. Jadi waktu ini turun saya kaget juga, dan tiba-tiba juga dibanting lagi sampai harga jatuh ke 1.110. Ya, turun 20% lagi. Nah, tapi kemudian sempat naik. Di sini saya jual. Saya jual di harga di atas 1.200, mungkin 1.240 barangkali atau 50 ya, sekitar itu. Saya jual saja sudah semua. Dan ternyata betul harga turun terus. Ya, sore hari tutup di hampir 1.100. Jadi ini adalah drama pertamanya yang buat orang banyak kaget. Nah, cepat sekali terjadi. Pagi hari langsung melejit ke atas, menjelang siang transaksi sangat tipis. Selesai istirahat siang dimulai gelombang lepas barang, harga ambruk. Ya, terjadi pada hari Senin 9 Agustus. Kemudian besoknya hari Selasa, harga dibuka di 1.000, tadinya tutup 1.130 ya, langsung turun lagi, tutup di 1.035, turun Rp100. Ya, jadi ini juga mengagetkan ya, karena pagi langsung berhenti. Jadi pagi naik harga langsung turun amblas. Ini sempat naik rupanya ya, tapi amblas lagi dan beku sudah, tidak ada lagi transaksi. Karena harga sudah jatuh di harga dasar, di harga paling bawah hari itu, mungkin orang tidak lagi berani beli ya. Yang ada ini orang antri jual di sini. Orang udah panik dan antri jualan barang. Saya kira di sini udah panik ini. Waktu di tanggal 9 Agustus ini, orang sudah panik nih jual barang di sini. Di sini juga begitu. Hari Selasa, ini sudah antri jual, tapi tidak ada yang mau beli. Sehingga sampai sore tutup, tidak ada transaksi. Rabu libur, ya ini ceritanya langsung diguyur, ya harga makin ambrol. Jadi harga segera terkunci di dasar ya pada hari Selasa itu. Hari Rabu libur, hari Kamis buka lagi, buka di 965. Ya, ini harga agak bertahan. Kita lihat 965, tertingginya 1.000, naik sedikit, kemudian tutup di 965. Jadi ini, di sini harga bertahan hari Kamis ini. Kita lihat grafiknya, ini dia. Ya, jadi pagi harga sempat naik, tapi kemudian beku, tak ada transaksi. Nah di sini setelah istirahat siang ada transaksi, ada yang beli banyak, tapi langsung turun lagi. Nah, ini yang menarik, karena volume ini cukup besar ini. Yang membeli ini
dua ini kira-kira 1 miliar. Ini hampir 1,5 miliar saham. Banyak ini yang beli di sini. Nah, ini penting kita catat ya. Jadi ada pembelian di harga di atas 965, di bawah 1.000, itu pada volume yang besar, yaitu 1 miliar di sini, kira-kira 1,5 miliar saham. Tentu orang ini tidak jualan di sini, saya kira ya, yang beli banyak ini. Jadi 1,5 miliar saham itu cukup besar mengingat jumlah saham yang di IPO kan, yang dipasarkan di bursa sekitar 25 miliar. Jadi ini cukup besar porsinya ini. Ini perlu kita catat. Ya, ini saya kasih panah, catatan penting. Lalu hari Jumat harga mulai cair, ya, mulai terjadi transaksi panjang sepanjang 1 hari, harga turun naik, ya, berfluktuasi antara 910 sampai 1.000 ya, 1.000-an. Jadi ini harga yang mulai cair di atas 910. Kita lihat ya. Jadi tadi juga orang membeli banyak ini di mendekati 1.000 ya, di bawah 1.000. Ini juga mulai ada transaksi panjang jual beli. 940, tertinggi 1.035, turun 910, tutup di tengah-tengah 955. Ya, kita lihat ini tutupnya di tengah-tengah 955. Ini saat itu tentu memberikan harapan ya, orang melihat ada harapan nih di 955 tutupnya, dan harga cukup ya seru. Tapi ini hari Jumat, Sabtu, Minggu libur, dan hari Senin berikutnya apa yang terjadi? Ini cair ya, saya sebut hari Jumat itu hari yang cair ya. Senin ternyata harga dijatuhkan lagi ke 890 dan beku lagi di bawah. Ya, harga jatuh, kemudian beku, tidak lagi transaksi. Ini orang antri jual, tidak ada yang mau beli di sini. Ini juga drama berikutnya. Karena dari 960 turun ke 890, 70 rupiah ya, itu berapa persen ya? 8% barangkali. 7% ya. Terkunci lagi. Ya, ini istilah saya, terkunci sudah. Orang antri banyak tapi tak ada yang mau beli. Antri jual banyak tapi tak ada yang mau beli sampai sore, dari pagi sampai sore. Drama ini drama lagi. Open 960 ya, pagi hari tutup 890. Jadi 70 rupiah. 7%-an sekitaran. Kalau Rabu apa yang terjadi? Kembali harga turun. Kalau tadi tutup di 890, ya, untuk orang sudah panik ini ya, karena tidak bisa jualan lagi dari pagi. Apa yang terjadi di hari Selasa, hari Rabu, hari Selasanya 17 Agustus libur. Ya. Jadi ini pasti yang punya barang tidak bisa jual ini nggak enak nih merayakan hari kemerdekaannya. Dan apa yang terjadi? Rabu turun lagi. 890 turun ke 830. Tentu ini makin pahit buat yang membeli di atas. Entah teman tadi, rekan yang tadi posting di medsos, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan beliau. Mudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan mampu mengendalikan situasi, tapi karena dia berhutang, margin mungkin repot ya. Saya kira ini satu pelajaran penting buat kita semua. Rabu terkunci lagi ya. Hari Rabu, Selasa, Rabu terkunci, Senin, Rabu terkunci. Open 845, oh ini sempat naik ya, 890 dan turun 830, tapi naiknya itu mungkin pagi hari ya. Jadi sebetulnya kalau ada yang mau jualan di sini sempat, ini lumayan yang keluar di sini. Ini lumayan, transaksinya juga besar. Ya, jadi ada ini yang bisa keluar di sini, tapi segera terkunci lagi. Lalu Kamis harga naik. Hari berikutnya. Ya, ada hiburan, yang terkunci harga naik, sempat turun dulu dari 830 ke 770.
Ini sudah jauh di bawah harga IPO ya. IPO-nya harganya 850 di sini. Turun dulu dibanting. Ya, ini juga drama besar saya kira ini. Dibanting dulu di 70 baru naik. Stabil dan sore hari naik ke melewati harga IPO 890-an. Di sini ada volume besar, ya orang membeli banyak, mungkin sudah melihat harapan ya. Setelah melihat ini, mungkin orang mulai berharap dan ini yang beli banyak. Sudah mulai orang membeli di bawah 900. Jadi harga IPO 850 ya, kelihatan sudah menarik. Ini hari Kamis 19 Agustus. Ya, komentar saya ini sudah cair, harga naik harga. Terjadi ini ya, dibuka pagi 8.15, sempat naik ke 900, kemudian ya pernah juga turun ke 775, tutup di 895. Sudah di atas harga IPO. Lalu Jumat apa yang terjadi? Ternyata beku lagi. Ya. Harga turun lagi tapi tidak terlalu jauh, tutup di 865. Ya, kalau hari Kamis tutupnya di 895, hari Jumat tutup di 865, tapi berhenti, tidak ada transaksi lagi. Artinya apa ini orang antri jual atau antri beli saya tidak tahu. Nanti kita lihat, ya, ada saya rekam. Tapi intinya di sini tidak ada lagi transaksi. Nah ini yang menarik. Apakah tidak ada transaksi ini karena orang tidak mau beli atau tidak mau jual? Ya? Kita lihat coba nanti. Ya, komentar nanti beku lagi ini sudah hari Jumat. Open 895, tutup 865. Inilah yang saya sebut ronde pertama. Ronde pertama telah selesai untuk Bukalapak. Harganya sudah di atas harga IPO 865 ini. Kurang lebih kembali ke harga IPO, harga awal. Itulah saya sebut ronde pertama. Jadi 850 dijual resmi, kemudian naik ke 1.300-an, kemudian Jumat kemarin kembali ke sekitar 850. Ronde pertama selesai, tentu banyak korban yang prihatin ya. Banyak juga yang langsung kaya raya. Ya, ronde pertama selesai Jumat 20 Agustus. Pagi hari transaksi sudah berhenti. Nah ini kita lihat berhentinya itu ini adalah papan lelangnya ya, tawar menawar antara yang mau beli dan yang mau jual. Ternyata sebetulnya ya ada yang mau beli di ini kita lihat berhenti di 865 ya. Ini ada yang mau beli di 860, 855, bahkan di 850 ini banyak orang mau beli nih. Tapi rupanya orang tidak mau lagi jual. Nah ini yang menarik. Ini di akhir sesi ya, ini hari Jumat di sore hari itu seperti ini. Ya, jadi masih ada yang mau beli di harga di bawah 85, tetapi tidak ada lagi yang mau jual. Nah ini yang menarik. Apakah ini berarti 865 ini adalah harga, kita anggap harga paling bawah sekarang? Istilahnya support yang kuat, tumpuan yang kuat. Ya ada indikasinya, tapi masih perlu kita pelajari. Jadi di hari Jumat kemarin harga hanya turun minus 3,4%, tidak turun anjlok betul. Dan volume transaksi lumayan, ya, ada 626 miliar. Menarik. Angka 865 perlu kita catat. Belum bisa ambil kesimpulan yang kuat, tapi angka ini perlu kita catat. Ini angka sekitar IPO. Ya, tak ada yang mau jual di bawah 865. Harga dikurung antara 850 dan 880. Ini kita lihat ya. Di 850 ada permintaan yang besar. Tapi orang tidak mau jual. Tapi di harga 880 juga banyak yang mau jual. Jadi harga terkurung antara 850 ini ya dengan yang mau jual di 880. Yang sudah biasa lihat tabel ini mengerti ya. Silahkan cari di video saya ada ini pembahasan tentang ini. Jadi harga dikurung.
850, 880. Itu hari Jumat kemarin, ronde terakhir. Lalu kita lihat siapa sih yang berperan selama drama berlangsung ini, ya, sejak awal sampai akhir. Broker-brokernya ternyata MG, ya ini jual beli saja. MG ini saya lupa siapa. CC ini Mandiri Sekuritas, jual beli saja ya. Nah ini AK ini yang jual banyak, ya ini dapat untung saya kira ini. Kata nanti kita. Kemudian YP ini Mirai jual beli saja, ini banyak retail di sini. RF, nah ini Bahana Sekuritas ternyata banyak jualan. Ini yang sejak awal jualan nih. Cepat cari untungnya. Indo Premier ya jualan, ada yang beli, ada yang jual, lebih banyak yang beli. YU ini CIMB saya kira dagang saja. Nah yang jual banyak adalah CG, Citigroup ya. Ini yang memang sudah dapat untung di awal, Citigroup ini. Ini yang dirumor menjadi pangkal dramanya ya, Citigroup ini yang menjual. RF juga ya, RF di sini kita lihat top seller. MG juga top seller, tapi dia jual ya beli. RF ini jual banyak, beli kurang ya, jadi mengguyur pasar. Ya, banyak dapat profit. Citigroup juga. Ini saya periksa ya, walaupun tidak terlalu teliti, tapi saya periksa juga di MG, saya lupa siapanya MG. Ini minus ya, menjual 136 miliar net sale-nya. Tapi harga jual harga belinya dekat ya. Jadi ini ya dagang-dagang saja ini. Ini harga jualnya, ini harga belinya rata-rata. Jadi ini saya tidak tahu, ini meramaikan aja ini MG ini. Juru ramai. Ya. Kalau main basket tuh ada itu. Wanita yang jadi hura, hip huranya ini. Citigroup, nah inilah yang menjual net sale-nya selama sekian hari itu 580 miliar, menjual rata-rata di 1.129. Membelinya 962. Jadi ini yang profit besar ya, Citigroup, Citibank Group. Kemudian Bahana Capital juga menjual juga lumayan ya, sama Citigroup ini. 635 miliar, net sale-nya jual mahal rata-rata 1.120, beli 960. Tentu juga ada yang dibeli di harga IPO 850 rupiah ya, tentu mereka juga jualan. Saya kira MG juga banyak jualan yang asalnya dari IPO 850, jadi ada profit juga. Credit Suisse menjual, ini Credit Suisse agak aneh nih. Ya. Jual 962 tapi beli lagi. Ya kira-kira begitulah. Saya tidak bisa lebih lanjut Credit Suisse ini. CS. Ini 341 membeli di rata-rata 1011, betul ya. Ini Credit Suisse. Kemudian menjualnya di sini 782 miliar, harganya 962. Jadi kalau ini rugi nih. Entah maksudnya apa, atau mungkin orangnya berbeda ya. Ini kan cuma broker. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kesimpulan dari harga-harga kemarin nih, hari-hari kelihatan pada hari tanggal 13 dan tanggal 19 harganya cair. Ya, ada aura positif. Maka sekarang setelah ronde pertama selesai, kita menunggu reaksi. Kan ada berita, ini bukan 7 kali ya, 8 kali. Yang oversubscribe 7 kali, 8,7 kali lipat ya. Jadi orang ini rebutan. Waktu pertama IPO di harga 850, mereka rebutan untuk beli di harga itu. Sampai oversubscribe-nya 8,7 kali. Ini 8,7 ya, maaf salah. Sekarang harga sudah kembali ke IPO. Apa terjadi dengan mereka? Apa mereka mau beli? Nah, itu pertanyaan kita. Orang-orang yang memburu di harga 850 saat IPO, apakah sekarang akan memburu lagi? Ini pertanyaan kita. Kedua,
apakah ada provokasi baru untuk menjatuhkan harga? Kan bisa aja harga mau dibanting lagi. Ya, itu biasanya ada provokatornya itu, yang jualan duluan supaya orang panik lalu ikut jual. Kalau saya lihat tadi catatan harga 860, rasanya kalau ada orang provokasi dengan membuang harga, menjatuhkan harga, ini akan dimakan oleh orang lain. Orang lain akan ambil. Jadi kita lihat saja apakah ada yang berani membanting harga. Jadi saya sih merasa bahwa harga belum akan dibanting terlalu jauh lagi karena akan dimakan orang banyak. Ingat, ada yang mau rebutan nih, tapi tidak tahu nih rebutan 8,7 kali ini karena mau jangka pendek saja atau jangka panjang. Saya kira itu ada yang jangka panjang. Nah, saham yang dijual jumlahnya adalah 20, nilainya kurang lebih 25 triliun. Tapi kalau kita lihat tadi, pembahasan tadi, sebetulnya jumlah yang dikeluarkan oleh ini ya, MG Sigi ini yang banyak jual ya, saya catat yang banyak jualnya saja. Sebetulnya kalau di total pun hanya beberapa triliun, ya mungkin 1, tidak sampai 2 triliun ya. Ya mungkin 2 triliun lah yang sudah dilepas dijual di pasar. Jadi sebetulnya masih banyak saham yang dipegang saja oleh investor. Karena ingat yang dijual di atas 20 miliar saham ya, kalau nggak salah 25 miliar. Jadi sebetulnya yang ditransaksikan ini ya netnya ya, bukan total, netnya selama drama ini berlangsung sebetulnya masih kecil, masih banyak yang pegang harga. Nah ini penting bagi saya untuk mempertimbangkan apakah pembeli Bukalapak saat ini umumnya adalah yang ingin jangka panjang atau hanya spekulasi jangka pendek. Sampai hari ini saya lihat lebih banyak yang untuk jangka panjang. Apalagi kalau ada berita bahwa pemerintah Singapura juga punya membeli 11% atau 10% sekarang saham Bukalapak. Kemudian saya lihat juga itu Hong Kong ada memiliki saham di Bukalapak ya, sekitar 10% juga kalau saya nggak salah. Jadi banyak. Saya kira masih banyak yang berpikir untuk jangka panjang. Tapi ancaman jangka panjang juga ada karena Gojek Tokopedia juga katanya akan IPO, akan ke bursa juga, akan menjual saham di bursa dan itu bisa mengkanibal ya yang di Bukalapak. Artinya orang menjual saham di Bukalapak kemudian menggunakannya untuk membeli Gojek Tokopedia karena Goto ini dilihat orang lebih menarik karena ada Gojek di situ dan Tokopedia, dua-duanya dominasi pasarnya kuat. Jadi ini satu ancaman nanti ke depan, apakah akan berpengaruh atau tidak. Ya kita tunggu saja. Saya sih tetap optimis karena itu saya sudah beli lagi. Jadi ini porto saya. Ini porto saya. Ini sebelum drama ya. Ini waktu sebelum pada hari Jumat ini, porto saya pada hari Jumat tanggal 6 saya punya. Ini buka. Ya, saya beli di IPO Rp850. Ya, ada 358 lot. Porto ini saya sebut kombinasi prokes. Karena kalau Anda lihat BBCA jumlahnya besar, ya, plotnya, value-nya, Pawon setengah besar, dan Bukalapak kecil saja. Ya, tidak terlalu besar, karena memang saya tidak berani. Saya atur jumlah modal saya dengan prokes, protokol keselamatan. Jadi yang saya yakin banyak, kalau yang seperti Bukalapak ini saya tidak terlalu paham sebetulnya, bisa ambil sedikit saja. Kalau Pak Jati memang biasa saya punya. Oke, saya sebut ini kombinasi prokes.
Nah, lalu buka tadi ini ada 318 saya jual. Ini dia, saya minta dijual semua. Laku di harga 1.215 ya, sorry tadi saya sebut 12.50. 12.15. Saya jual semua. Ya lumayan, ya ada untung dari 850, untung 260 ya. 360 perak, ya lumayan. 40%. 40% lebih ya, 40% lebih lumayan. Lalu saya beli lagi setelah harga tadi bergejolak, saya beli lagi di 965. 100 lotnya 2 kali beli ya, 50. Kecil-kecilan aja. Saya memang sekali lagi saya memang penakut dalam hal seperti ini. Tapi saya beli juga 100 lot. Kita banyak. Nah, sebelumnya saya juga sudah beli 150 slot kalau nggak salah di harga 1.000-an. Ya, jadi sekarang harga rata-rata saya sekitar 980 saya kira, 980, totalnya 250 lot. Ya tidak banyak. Nah, demikian tentang Bukalapak ya, cerita saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama untuk pengalaman dalam hal IPO atau Initial Public Offering yang akan terjadi lagi. Jangan sampai mengalami hal yang prihatin seperti tadi di depan. Berhati-hatilah, ya, dan apalagi kalau sampai meminjam uang sekuritas atau margin call. Itu yang tujuan utama saya dengan membuat video ini, menghindari terjadinya hal yang pahit. Ya, sebagai peserta bursa tentu kita solider ya, jangan sampai teman-teman kita mengalami kejadian pahit sekali. Kalau rugi-rugi dia kecil itu biasa enggak apa. Tapi kasus tadi sangat pahit. Dan kedua ya saya harapkan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk IPO berikutnya, bahwa bagaimana membaca situasinya, bagaimana harga bergerak begitu cepat, dan bagaimana para pemain besar memanipulasi situasi untuk mendapatkan untung yang besar dalam tempo cepat. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa dibagi ke teman-teman, kawan-kawan, ya, supaya waspada. Ya. Selanjutkan cerita sedikit dengan Bank BCA yang tadi saya sampaikan di sini. Saya punya 165 lot. Ada lagi di sini di akun-akun yang lain, ini satu akun saja. Saya beli di 30 ribuan. 500. Kalau Bapak Ibu yang membaca video saya ini ya, seminggu yang lalu tentu tahu bahwa saya punya. Dan akhirnya saya jual. Ya, kemarin saya jual di harga 33.400 semuanya yang di akun tadi. Ya lumayan. Demikian. Nah, ini akun saya yang terakhir setelah menjual BBCA, tinggal buka masih ada tadi 150 plus 100 yang tadi saya beli. Akun masih ya masih ada. Kemudian saya beli Wika juga. Sedikit. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kisah saya ini bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat pagi.